Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 37 mata kuliah kewarganegaraan akan membuat video presentasi dengan topik Sustainability Development Goals dengan judul yang kedelapan yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dengan subjudul Upaya, Tantangan, dan Komitmen Indonesia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini kami beranggotakan 6 orang dengan anggotanya masing-masing yaitu Hans Lumbantobing, Rafael Hutapea, Erwin Manurung, Panji Lumbantoruan, Immanuel Lumbantobing, dan Daniel Sianturi. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang urgensi pekerjaan layak. Sebelumnya nama saya itu Rafael Nobel Hutapea. Di sini saya akan menjelaskan tentangnya. Pekerjaan adalah inti dari kehidupan individu dan stabilitas masyarakat. Pekerjaan yang layak bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang martabat, keadilan sosial, dan kesempatan yang setara. SDG 8 yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Bagi Indonesia, mencapai SDG 8 adalah kunci untuk keluar dari middle income trap, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat ketahanan nasional. Presentasi ini akan membahas definisi SDGs, kondisi terkini, tantangan, komitmen Indonesia, serta peran kita sebagai mahasiswa dalam mewujudkan SDG 8. Baik, saya Panjianan Dalam Benturuan dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan definisi Sustainability Development Goals. Definisi umum dari SDG adalah agenda global yang telah disepakati oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. Adapun tujuan dari SDG adalah cetak biru untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua. Komponen yang terdapat pada SDG yaitu terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang saling terkait. Kemudian mencakup isu kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi, hingga perdamaian dan keadilan. Adapun target utama dari SDG adalah peningkatan produktivitas, perluasan kerja formal, penghapusan pekerja anak, dan dukungan bagi UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Erwin Yulandi Manurung dengan NIM 11S24031. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi sustainability development goals. Jadi yang pertama itu ada peningkatan positif. Yang pertama, indikator pekerjaan layak 2004 menunjukkan peningkatan jumlah angka angkatan kerja dan pekerja. Bisa kita lihat dari sumber Badan Pusat Statistik 2025. Selanjutnya itu ada tahun 2023 jumlah penduduk bekerja meningkat 6,71%. Yang kedua, tantangan utama yang meliputi yang pertama itu besarnya jumlah pekerja di sektor informal yang belum mendapatkan jaminan sosial atau perlindungan kerja layak. Kita bisa lihat dari sumber Badan Pusat Statistik 2025. Dan yang kedua itu indeks hukum ketenagakerjaan Indonesia masih diskor 60,5 dolar sampai 100 dolar, yang artinya jaminan pekerjaan layak masih terbatas. Ya, ini kita bisa lihat dari referensi Kudstat 2024. Nah, yang selanjutnya itu ada dampak pandemi. Yang pertama, pandemi COVID-19 berdampak besar pada kehilangan pekerjaan dan turunnya produktivitas, terutama di sektor informal. Ini kita bisa lihat dari referensi Santoso dan Rakmawan 2021. Yang selanjutnya itu ada upaya pemulihan program padat karya, pelatihan digital, dan insentif UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek. Oke, baik. Kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang tantangan utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Michael Nicholas Sianturi dengan NIM 11S24037. Baik. Pada tantangan utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari kelompok kami mendapatkan 4 poin. Yang pertama,
yaitu sektor informal besar. Pada sektor informal besar, lebih dari 55% pekerja masih di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang bersumber rujukan dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2025. Yang kedua yaitu kesenjangan produktivitas, yang dimana terjadinya kesenjangan produktivitas dan upah antara daerah dan sektor masih tinggi. Sumber rujukan yang kami dapat yaitu dari Santoso dan Rahmawan tahun 2021. Yang ketiga yaitu implementasi hukum lemah. Yang dimana adanya hukum lemah, terutama dalam hak serikat, pekerja dan keamanan pekerja. Sumber rujukan yang kami dapat yaitu Good Stats tahun 2024. Lalu poin yang keempat adalah ketimpangan keterampilan. Adanya ketimpangan keterampilan diakibatkan transformasi digital. Sumber rujukan dari Komnas HAM tahun 2017. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang tantangan Indonesia dalam mewujudkan SDG ke-8 di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komitmen Indonesia, di mana yang pertama adalah integrasi kebijakan. SDG 8 sudah dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan secara resmi menjadikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari arah pembangunan nasional. Lalu selanjutnya, pemantauan nasional. Pemerintah melalui BPS sudah mulai menerbitkan indikator pekerjaan layak untuk memantau sejauh mana kemajuan pencapaian SDG 8 di Indonesia. Dengan indikator ini, kebijakan bisa dievaluasi secara lebih terukur. Lalu kemudian, peningkatan keterampilan masyarakat, pemerintah menyediakan pelatihan di Balai Pelatihan Kerja dan pelatihan digital berbasis masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu, yang terakhir, perlindungan sosial. Pemerintah juga membuat kebijakan adaptif untuk melindungi pekerja yang terdampak pandemi serta meningkatkan dukungan untuk UMKM. Hal ini penting karena sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Sekian dari saya akan jelaskan dengan teman saya. Baiklah, di sini saya yang bernama Immanuel Parasul Bantobing dengan NIM 11S24035. Saya akan menjelaskan mengenai kontribusi mahasiswa melalui nilai 3M khususnya bagi mahasiswa Institut Teknologi Del. Di mana nilai 3M ini adalah tiga nilai utama dalam kehidupan mahasiswa di Institut Teknologi Del. Nah, 3M itu apa saja? Ada martuan, marroha, dan merbisuk. Nah, jadi yang pertama itu adalah martuhan dengan aspek spiritual, di mana kontribusi yang pertama adalah menjunjung tinggi etos kerja yang jujur, amanah, dan profesional dalam setiap aktivitas, baik itu dalam aktivitas perkuliahan, magang, dan organisasi. Nah, kontribusi yang kedua pada nilai martuhan yaitu menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak pertumbuhan ekonomi yang adil. Kemudian kita masuk ke nilai yang kedua yaitu marroha dengan aspek sosial. Nah, kontribusi yang pertama yaitu terlibat aktif dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Contohnya menjadi fasilitator atau volunteer untuk digitalisasi UMKM di daerah tempat tinggal. Dan kontribusi yang kedua yaitu mendukung BUMD desa atau bisnis sosial yang memperkerjakan masyarakat lokal. Nah, nilai yang ketiga yaitu marbisuk dengan aspek intelektual. Kontribusi yang pertama pada nilai marbisok yaitu proaktif melakukan upskilling dan reskilling di luar kurikulum formal, terutama digital skills yang dibutuhkan industri. Yang kedua yaitu mengembangkan jiwa wirausaha atau entrepreneurship untuk menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya menjadi pencari kerja saja. Dan yang ketiga yaitu berperilaku bijak, menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, jadi di sini kami juga membuat daftar pustaka yang di mana daftar pustaka ini kami mengambil dari beberapa referensi baik dari buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memenuhi pembuatan materi pada slide ini dan juga pada laporan tugas yang ada di laporan. Kami membuat daftar pustaka seperti berikut. Nah, jadi sekian video penjelasan atau video presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 37 pada mata kuliah kewarganegaraan.